Ibu harap kita semua senantiasa diberi kesehatan ya, dan diberikan rasa semangat meskipun kita belajar melalui pembelajaran daring atau online. Nah, apakah adik-adik ingat pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Ya, pertemuan yang lalu kita telah belajar mengenai pengertian dari psikotropika, golongan-golongan psikotropika, serta contoh-contoh dari senyawa psikotropika. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan hari ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai bahaya atau dampak yang timbul dari penyalahgunaan senyawa psikotropika ini. Nah, jika pada pertemuan yang lalu, Ibu telah menjelaskan bahwasanya psikotropika dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan dari resiko kecanduan yang dihasilkan. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas pembagian golongan psikotropika berdasarkan bahaya atau efek yang ditimbulkan. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak sih psikotropika berdasarkan efek yang ditimbulkan dibagi menjadi berapa golongan? Ya, berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika berdasarkan efek yang ditimbulkan dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Apa aja nih? Nah, yang pertama itu ada golongan depresan. Yang kedua ada golongan stimulan. Yang ketiga ada golongan halusinogen. Nah, lanjut aja. Yang pertama itu adalah kelompok depresan atau memiliki nama lain kelompok penenang. Kenapa bisa dibilang seperti itu, Bu? Nah, kelompok ini berdampak dalam menekan sistem saraf pusat serta mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga si pemakai merasa tenang, gampang tertidur, atau bahkan tidak sadarkan diri. Obat ini juga memiliki dampak dalam menghilangkan rasa takut serta rasa gelisah. Apabila digunakan dengan dosis berlebih, maka dapat mengakibatkan kematian. Wow, serem sekali ya. Jenis-jenis dari kelompok depresan yaitu opioida dan turunannya seperti morfin dan heroin. Adapun yang sering digunakan atau sering disalahgunakan pada zaman ini yaitu seperti putau dan juga contoh lainnya yaitu Valium, BK, Rofinol, dan Mogadon. Tuh. Selanjutnya adalah kelompok stimulan atau kelompok anti tidur. Kenapa dinamakan seperti ini? Karena psikotropika kelompok ini merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Sehingga si pengguna atau si pemakai itu tidak mudah tidur atau gampang terjaga. Jenis stimulan itu ada kafein, kokain, serta amfetamin. Dan contoh yang sering dipakai saat ini yaitu ekstasi dan sabu-sabu. Ekstasi dan sabu-sabu apabila diminum itu akan menimbulkan rasa gembira, hilangnya rasa permusuhan, rasa amarah, dan juga badan terasa aktif dan tidak merasa lapar. Kemudian daya kerja otak itu meningkat namun tidak terkendali. Kemudian yang ketiga itu ada psikotropika kelompok halusinogen. Nah, psikotropika jenis ini efek utamanya yaitu mengakibatkan halusinasi adik-adik. Dapat kita perhatikan sendiri ya dari namanya, halusinogen yang mengakibatkan halusinasi. Tuh. Atau mungkin yang trennya bahasa gaulnya halu ya. Kalau halu kayaknya semuanya tahu deh halu. Oke, lanjut. Jadi psikotropika ini dapat mendatangkan hayalan kepada si pemakai gitu. Jadi si pemakai tidak mudah membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya hayalan gitu adik-adik. Nah, halusinogen dari jenis ini atau psikotropika dari jenis ini kebanyakan berasal dari tanaman adik-adik seperti meskalin yang berasal dari kaktus dan psilokaibin yang berasal dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Namun yang paling banyak dipakai atau yang paling banyak disalahgunakan oleh masyarakat itu adalah jenis marijuana atau ganja. Nah, tentu adik-adik tahu ya apa itu ganja. Nah, adik-adik, jika menganut dari penjelasan Ibu tadi, apabila narkoba digunakan secara terus-menerus atau digunakan di luar dosis yang ditentukan ataupun digunakan selain dari resep dokter, itu akan mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbul secara fisik,
psikis, dan secara sosial atau lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama itu dampak yang timbul terhadap fisik atau tubuh si pemakai. Yaitu yang pertama ada dampak terhadap sistem syaraf, di mana sistem syarafnya itu akan bisa mengalami kerusakan, kemudian bisa timbul gejala lain seperti kejang-kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Selanjutnya ada juga gangguan pada jantung, seperti infeksi pada otot jantung dan juga gangguan pada peredaran darah. Yang ketiga ada gangguan pada kulit atau secara dermatologis. Itu bisa muncul seperti penanahan, alergi, dan eksim. Bahkan paru-paru pun terkena efeknya. Itu dapat mengalami penekanan fungsi pernapasan dan si pemakai ini akan susah bernafas serta jaringan paru-parunya dapat mengalami pengerasan gitu. Terus si pemakai juga akan sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuhnya meningkat serta sulit tidur gitu. Nah, reproduksi pun terkena dampaknya. Itu akan muncul gangguan pada sistem endokrin yang mengakibatkan penurunan fungsi hormon estrogen, testosteron, progesteron, dan lain-lain. Apabila si pemakai adalah wanita, maka organ reproduksinya juga dapat terdampak. Akan menimbulkan perubahan pada periode daur menstruasi dan juga dapat menyebabkan amenorrhoe atau tidak haid begitu. Nah, selain dampak fisik, ada juga nih dampak terhadap jiwa atau psikis si pemakai. Nah, secara psikis, orang yang kecanduan psikotropika ini akan mengalami lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, kemudian kehilangan rasa percaya diri, apatis, gampang berhayal, penuh curiga, bahkan menjadi ganas dan tindakannya menjadi agresif atau brutal. Nah, selain itu, si pemakai juga sulit berkonsentrasi dan sering mengalami rasa kesal atau tertekan. Kemudian juga cenderung menyakiti diri dan bahkan dapat melakukan bunuh diri adik-adik. Saking kondisi mentalnya terganggu sampai dia berpikiran untuk bunuh diri begitu. Nah, adapun dampak sosialnya terhadap lingkungan si pemakai itu orang yang mengalami ketergantungan narkotika itu umumnya mengalami gangguan jiwa sehingga dia tidak mampu lagi berfungsi secara wajar dan normal di masyarakat gitu. Umumnya mereka mengalami gangguan mental dan memiliki sifat antisosial dan antisusila sehingga dikucilkan oleh lingkungan masyarakat sekitar tempat dia tinggal. Dan juga dia si pemakai ini dapat menjadi beban bagi keluarganya karena dia merepotkan ya si pemakai ini, si pencandu narkoba. Dan apabila dia masih seorang pelajar, maka pendidikannya itu dapat terganggu adik-adik. Karena umumnya pelajar yang ketahuan mengonsumsi narkoba itu akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, apabila dikeluarkan dari sekolah, tentu saja masa depannya akan suram begitu. Nah, dampak fisik, psikis, dan sosialnya itu satu sama lain tuh saling berkaitan erat adik-adik. Karena ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa atau istilahnya nih sakau. Nah, sakau ini terjadi apabila si pencandu narkoba ini berhenti mengonsumsi narkoba itu dan dia memiliki dorongan psikologis yang sangat kuat atau dia tuh memiliki keinginan untuk mengonsumsi narkoba ini gitu. Nah, setelah menyimak dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan psikotropika ini, sekarang ibu ingin bertanya kepada adik-adik. Menurut adik-adik, kira-kira nih pengguna narkoba paling banyak berasal dari golongan mana? Apakah golongan orang tua, apakah golongan remaja, atau golongan lansia? Nah, adik-adik, tahu nggak? Ternyata menurut data penelitian, pengguna narkoba itu paling banyak berasal dari kalangan remaja. Lah kok bisa? Kenapa bisa, Bu? Nah, karena remaja umumnya memiliki rasa ingin mencoba sesuatu yang baru. Kemudian senang mengikuti tren dan gaya hidup yang sedang hits. Bahkan remaja juga senang bersenang-senang kan? Hal ini wajar, rasa ini sangat amat wajar adik-adik. Namun, keinginan atau rasa ini pada remaja ini memiliki kecenderungan atau dapat menjerumuskan remaja dalam menyalahgunakan narkoba gitu. Nah,
Oleh karena itu adik-adik, kita semua harus berupaya untuk terhindar dari penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika ini. Nah, pencegahannya kita memerlukan peran bersama antar banyak pihak, yaitu dari keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan peran masing-masing pihak tersebut. Yang pertama yaitu peran anggota keluarga. Ini peran terpenting karena keluarga adalah teman terdekat kita yang selalu kita temui satu rumah, melakukan aktivitas bersama gitu. Jadi setiap anggota ini harus saling mengingatkan dan harus saling menjaga agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Apalagi khususnya orang tua memiliki kewajiban dalam membimbing anak-anaknya untuk menjadi manusia yang taat dan bertakwa pada Tuhan gitu. Kenapa? Kenapa begitu? Karena ketakwaan inilah adik-adik yang akan menjadi benteng atau perisai untuk melindungi kita dari pengaruh buruk yang mungkin datang dari luar rumah atau lingkungan sekitar kita begitu. Kemudian peran anggota masyarakat. Nah, anggota masyarakat juga berperan adik-adik ternyata. Karena sebagai anggota masyarakat itu perlu mendorong dalam meningkatkan pengetahuan setiap anggota masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Kemudian anggota masyarakat juga wajib nih melaporkan pada pihak berwajib apabila diketahui ada pemakai dan pengedar narkoba di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Tuh. Yang ketiga ada peran sekolah. Nah, sekolah ini perlu nih memberikan wawasan yang cukup kepada siswanya tentang bahaya narkoba gitu. Jadi siswanya tahu, oh ternyata narkoba ini berbahaya ya. Berarti aku nggak boleh deket-deket ya sama narkoba, aku nggak boleh coba-coba kalau ada teman yang nawarin gitu. Terus sekolah juga perlu mendorong setiap siswanya untuk berani melaporkan apabila ada temannya yang ketahuan mengonsumsi narkoba atau temannya yang sebagai pengedar narkoba gini. Dan juga sekolah harus memberikan sanksi yang tegas apabila ketahuan nih salah satu siswanya menjadi pemakai atau pencandu narkoba. Sekolah tidak boleh menyembunyikan demi nama baik sekolah gitu. Itu nggak boleh adik-adik. Selanjutnya adalah peran pemerintah. Nah, pemerintah juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini adik-adik. Dengan cara apa, Bu? Nah, dengan cara pemerintah mengeluarkan aturan hukum yang jelas dan tegas. Aturan hukum itu apa? Seperti perundang-undangan, gitu, atau peraturan pemerintah. Kemudian apabila ditemukan pengedar narkoba, penyalahguna narkoba, pemasok narkoba, pembuat narkoba, pengimpor, dan penyimpan narkoba, maka pemerintah perlu nih memberikan sanksi yang tegas dan membuat jera kepada si pelaku ini agar dia tidak mengulanginya lagi di lain hari gitu. Nah, maka dari itu adik-adik, dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan psikotropika ini, kita amat sangat memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dan itu dapat dimulai, dan kita dapat memulainya dari kesadaran diri kita masing-masing adik-adik. Tentang kita mengetahui bahayanya, maka kita harus menjauhi dan menghindari sebisa mungkin. Gitu. Dan kita juga dapat menjauhi narkoba dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif dan berteman dengan lingkungan yang baik, orang-orang yang baik yang dapat menjauhkan kita dari pengaruh buruk begitu. Nah, semoga penjelasan Ibu dapat dipahami ya adik-adik. Ya, nggak kerasa nih kita sudah sampai di akhir materi hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas dan latihan soal. Tugasnya yaitu membuat poster berisi ajakan untuk menjauhi narkoba. Kerjakan di selembar HVS A4, tolong hias dan desain semenarik mungkin. Nanti di-scan, lalu di-upload di Google Classroom ya adik-adik, nanti Ibu bikinkan roomnya. Untuk latihan soalnya, Ibu akan kirimkan link Google Form, tolong dikerjakan tanpa melihat sumber dari buku atau internet ya, alias closed-book. Oke, alhamdulillah ya adik-adik, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan berikan wawasan serta pengetahuan yang baru bagi kita semua. Dan Ibu tidak lupa untuk mengingatkan agar adik-adik senantiasa menjaga kesehatan, tidak lupa mencuci tangan, dan juga menjaga jarak serta selalu mengenakan masker apabila pergi keluar rumah. Gitu. Sekian, terima kasih. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya.
Ya.